Oh, yang itu begini. Jadi bukannya kakekmu melarang mengajar, kata kakekmu. Nah, janganlah engkau mengajar jika engkau masih dalam keadaan fakir dan miskin. Nah, yang kita dengar, yang sampai ke telinga kalian sekarang ini kan seperti itu. Itu tidak habis sampai di situ. Nah, itu ada hal-hal lain yang kemudian sampai beliau berkata. Nah, itu pun pendapat beliau. Jadi konteksnya harus kita pahami. Ini misalnya saja contoh, Al-Ghazali sepertinya paham-paham atau di kitab beliau itu seperti menalak dunia. Sepertinya kan, tapi situasinya, konteksnya itu dengan hal keadaan kita harus kita pahami. Nah, dan beliau itu hidup pada masa-masa para khalifah yang gemerlap kehidupannya. Jadi beliau ingin menggambarkan bagaimana kehidupan ahlus sufah, pengikut Nabi itu dengan kesederhanaannya. Jadi itu ada kritik di situ. Demikian pula kakekmu. Ada suatu ketika kakekmu ini ziarah ke makam almarhum gurunya ke Lampayan. Jadi di situ beliau melihat sepanjang jalan 1 kilo kurang lebih ada lagi yang teriak-teriak, "Sumbang Pak, bantu Pak mendirikan masjid, mendirikan musola, majelis," begitu guru Bayan. Nah, jadi secara ringkasnya begini. Di minibus itu beliau berkata, makanya kalau kalian masih fakir dan miskin, tidak perlu mengajar, nanti minta-minta. Dengan bahasa Banjar kan, nanti murid itu dijadikan nasi penambahan. Kayaknya berebut murid, kata beliau begitu. Banyak, kata beliau. Sekolah itu jangan semua megang mikrofon. Nah, sekolah itu menjadi seorang pekerja kreatif kalau bahasa kita sekarang kan. Punya inisiatif, punya pekerja. Nah, kalau megang corong semua, berebut murid untuk mendapatkan penghasilan. Nah, jadi kata beliau, melihat keadaan yang seperti itu, beliau berkata seperti itu. Nah, kemudian itu berlanjut di rumah Zakarah dengan beberapa anak angkatnya. Nah, kata beliau, maka kayakanlah hati kalian, karena mengajar itu sebaik-baiknya pekerjaan. Jangan berhati miskin, kata beliau. Berharaplah kepada Allah dan Rasulnya. Benar-benarlah takwa menjalankan misi Rasulullah ini. Niscaya kamu dapat keberuntungan. Nah, jadi bukan seperti yang kalian dengar lebih 30 tahun sebagai ustadz muda ini anakku. Jadi beliau tidak melarang orang mengajar karena keadaannya masih belum banyak duit, tidak seperti itu. Jadi konteksnya seperti itu. Seseorang yang hatinya sudah diisi dengan hikmah-hikmah, maka dia akan merasa bahwa di situ keimanan dengan ketauhidan tadi lah kepada Allah, harapan tadi. Nah, sebagai manusia, salah satu sifat manusia itu kan harapan kepada Allah. Nah, jika tidak, ya kata gurunya ulama-ulama yang dikhawatirkan beliau ini. Nah, jadi demikian pula cita-cita Abi ini kan, kita mencerdaskan hati, mendidik hati, mencerdaskan hati. Nah, bahkan falsafah beliau, di pemikiran beliau, seseorang yang bisa menguasai kekayaan itu dimulai dengan hatinya yang kaya. Hati yang kaya tadi maksudnya adalah berharap kepada Allah yang bersifat ghani, tidak berharap kepada murid. Jadi kita pendidikan yang Abi inginkan melalui kalian lah sebagai pelaksananya,
kita juga mendidik skill. Ya, kalau ulama, orang alim kan maksudnya, nah itu punya inisiatif, wajar karena dia punya ilmu. Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Nah, ini kelebihan kita, iman dengan ilmu. Nah, kalau ilmu tanpa iman ya tidak ada nilainya juga. Jadi disinilah secara tauhid kan cuma ilmu aja, tapi orangnya misalnya tidak beragama. Nah, secara ketauhidan. Jadi pendidikan agama itu memberi spirit seharusnya bahwa dunia ini dikelola oleh orang beriman dan berilmu sebagai khalifah. Jadi itu keterangan, mudah-mudahan ini bisa memberi isyarat. Nah, jadi ya begitulah Ananda, jadi pelisitan dan sebagainya bagi orang-orang yang punya kuasa, punya dukungan orang kuat, status quo dan sebagainya, ya mereka tuh semau-maunya aja. Ya kita kentutnya bisa karena pasal. Ini kemarin tanaman api ini ada rusak bekas kebanjiran.